waktunya untuk hadir di acara penyuluhan ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, karena tak kenal maka tak sayang ibu-ibu. Jadi saya mahasiswa semester 5 jurusan Ilmu Gizi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Nama saya Nabila Triwayuni. Jadi saya tuh di sini ingin menjelaskan atau memberikan penyuluhan dan informasi terkait masalah gizi di era milenial saat ini. Di sini saya akan membahas mengenai apa itu stunting dan cara pencegahannya. Di sini ada 2 sesi. Jadi sesi pertama itu saya akan membacakan dan menjelaskan materinya terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan memberikan sesi kuesioner atau evaluasi untuk ibu-ibu agar saya mau tahu nih apakah ibu-ibu dapat memahami apa yang saya jelaskan tadi. Sampai sini nggak ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Nggak ada, makan belum dijelasin. Oh iya, terima kasih. Iya. Oke, materi yang akan saya bahas itu ialah, langsung lanjut masuk ke materinya. Di sini saya akan membahas lebih dalam masalah gizi di era milenial, apa itu stunting dan cara mencegahnya. Sebelumnya di sini ibu-ibu di sini sudah mau tahu informasi tentang stunting itu sendiri apa? Gambarannya deh, stunting itu menurut ibu-ibu itu apa? Tahu bu, Kelainan kali ya? Penyakit kelainan. Oke, bisa. Atau ada tanggapan lain? Oke, jadi stunting itu adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu yang cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi si anak. Jadi kayak asupan makanannya itu tuh tidak memenuhi standar kecukupan gizi pada anak. Jadi kayak mungkin asupan proteinnya kurang, karbohidratnya kurang, sayurannya kurang kah, buah-buahannya kurang, dan lain-lainnya. Jadi stunting itu dapat terjadi saat masih dalam kandungan hingga usia anak mencapai 2 tahun, atau bisa disebut kalau di dalam kesehatan itu 1000 hari pertama kehidupan. Selanjutnya, balita pendek atau stunting itu dapat didiagnosis status gizinya berdasarkan pada indeks panjang badan atau umur atau tinggi badan dibagi umur. Di mana dalam standar antropometri penilaian status gizi anak, hasil pengukuran tersebut berada pada ambang batas Z-score -2 standar deviasi sampai dengan -3 standar defisiasi, dan itu termasuk kategori pendek atau stunting, dan ada -3 standar deviasi sangat pendek. Selanjutnya itu ada faktor penyebab stunting. Gizi buruk kronis atau stunting itu tidak hanya disebabkan oleh satu faktor saja, melainkan banyak faktor-faktor yang menyebabkan dan itu saling terhubung. Nah, faktor determinan terjadinya stunting di Indonesia itu dapat terjadi karena beberapa faktor yang menjadi penyebab, antara lain pemberian ASI tidak eksklusif, seperti ketika ibunya melahirkan pas awal-awal kan orang sesar tuh biasanya tidak ada menyusui secara dini, IMD kalau dikatanya, ASI pertama yang keluar pada saat lahir. Nah, itu bisa menyebabkan pemberian ASINya tidak eksklusif. Atau ketika seorang ibunya kerja, jadi pemberian ASINya tidak secara teratur, atau anaknya sakit atau seperti apa. Terus
Yang kedua itu ada status sosial ekonomi rumah tangga yang rendah. Itu bisa dibilang seperti penghasilan ibu-ibu atau penghasilan keluarga, maksudnya penghasilan keluarga yang rendah yang akan menjadi tolak ukur apakah ketahanan pangan di keluarga ibu itu cukup atau tidak. Terus selanjutnya itu ada kelahiran prematur, kelahiran yang usianya kurang dari 37 minggu. Selanjutnya itu ada panjang lahir pendek, jadi panjang lahirnya itu tidak normal. Terus selanjutnya itu ada riwayat berat badan lahir rendah. Di sini bisa disebabkan oleh asupan makan ibu saat hamil yang kurang atau asupan makan ibu yang hamil kurang, status gizinya kurang. Dan biasanya kalau orang bayi berat badan lahirnya rendah itu di bawah 2,5 kilogram. Terus riwayat penyakit itu bisa kayak infeksi saluran pernafasan, diare, atau penyakit lainnya. Terus yang selanjutnya itu ada asupan makanan atau zat gizi tidak seimbang dan kurangnya pengetahuan ibu. Di sini saling berkesinambungan ya antara asupan makanan zat gizi tidak seimbang dan pengetahuan si ibu. Kenapa sih kayak asupan makanan zat gizi tidak seimbang itu bisa didasari karena ibu itu tidak mengetahui apa aja sih yang harusnya anak saya makan, apa aja sih asupan yang sebaiknya anak saya makan. Terus adik kenapa? Yang terakhir itu ada asupan makanan atau zat gizi tidak seimbang dan kurangnya pengetahuan ibu. Di sini tuh kenapa sih berkesinambungan? Karena ibu itu kadang tidak tahu yang kayak apa sih asupan yang baik untuk anak saya, kayak anak saya tuh perlu apa sih, apa dia perlu makan sayuran yang banyak atau apa. Terus kayak misalkan jajanan yang ada di pinggir-pinggiran, kayak apakah ini baik untuk anak saya atau ini tidak baik untuk anak saya, seperti itu. Terus banyak juga faktor-faktor lainnya kayak asupan makanan tidak seimbang itu bisa jadi karena tadi salah satunya status sosial ekonomi rumah tangganya yang rendah. Terus pemberian asinya tidak eksklusif. Selanjutnya bagaimana tanda dan gejala stunting itu sendiri. Tanda utama dari stunting itu adalah tubuh yang pendek di bawah rata-rata. Seperti tadi yang buat diagnosisnya itu kenapa sih bisa terjadinya stunting, karena anak itu diukur dari panjang badan dibagi umur baru dilihat karena anak ini stunting, seperti itu. Terus beberapa gejala dan tanda lainnya itu yang pertama ada tanda pubertasnya lambat, seperti pada wanita yang mungkin anak remaja yang menstruasinya terlalu lambat atau pertumbuhannya kurang atau lambat juga. Terus yang selanjutnya ada performa buruk pada tes perhatian dan memori belajar, seperti ketika anaknya itu sedang belajar kayak kurang menguasai materi pelajaran di sekolah, kurang bisa menanggapi pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh gurunya, dan kurang memberikan perhatian yang lebih untuk belajar di sekolahnya misalnya. Terus pertumbuhan giginya terlambat. Terus pada usia 8-10 tahun anak menjadi lebih pendiam, tidak banyak melakukan aktivitas fisik dan kontak mata. Itu seperti mungkin kita dapat melihat kayak anak-anak introvert yang dia hanya diam ketika disapa orang atau kayak tidak mau melakukan kontak fisik dengan orang-orang sekitarnya, jadi dia takut atau malas gitu. Terus pertumbuhan lambat, wajah tampak lebih muda dari usianya. Di sini mungkin orang berpikir wajahnya tampak lebih muda, sepertinya enak nih, tapi balik lagi di sini karena pertumbuhan yang lambat itulah yang bikin wajahnya itu tampak lebih muda dari usianya, yang mengakibatkan wajahnya itu kenapa tampak lebih muda dari usianya, karena
dia mengalami pertumbuhan yang lambat akibat kurangnya asupan zat makan dan zat gizi maksud saya, dan riwayat-riwayat sebelumnya kayak BBLR atau riwayat penyakit-penyakit sebelumnya. Terus selanjutnya, apa sih dampak yang ditimbulkan bila anak itu terkena stunting? Yang pertama itu menimbulkan gangguan perkembangan fisik anak yang irreversibel yang tidak dapat diubah, seperti kemampuan otak. Kemampuan otak anak itu berkembang pesat saat usia anak itu di 2 tahun. Jadi bila anak mengalami stunting dan perkembangan fisiknya itu akan menurun, jadi sehingga tidak dapat diubah, tapi bisa dicegah. Terus yang kedua itu menyebabkan penurunan kemampuan kognitif dan motorik anak. Selanjutnya, anak stunting memiliki rata skor IQ 11 poin lebih rendah dibandingkan rata skor IQ pada anak normal. Dibalik lagi kayak tadi, karena gangguan perkembangan fisik dan kognitifnya itu bakal mempengaruhi skor IQ anak tersebut. Jadi perkembangan otaknya itu ya tidak sebagus anak normal, tidak sebaik anak normal. Terus menyebabkan terhambatnya pertumbuhan fisik serta terhambatnya perkembangan mental dan status kesehatan pada anak. Banyak sekarang kan banyak kayak penelitian-penelitian tentang stunting, dan di Indonesia ini termasuk stunting itu termasuk kasus yang sedang digembor-gembor oleh pemerintah untuk diturunkan angka prevalensinya. Oke, selanjutnya itu ada studi terkini yang menunjukkan bahwa anak yang mengalami stunting berkaitan dengan prestasi di sekolah yang buruk, terus tingkat pendidikannya yang rendah, dan pendapatannya yang rendah saat dewasa. Anak yang mengalami stunting itu biasanya memiliki kemungkinan lebih besar tumbuh menjadi individu dewasa yang tidak sehat dan miskin. Stunting pada anak juga berhubungan dengan peningkatan kerentanan anak baik penyakit menular maupun tidak menular, serta peningkatan resiko overweight dan obesitas. Karena dia stunting, jadi mungkin akan menimbulkan overweight dan obesitas. Keadaan overweight dan obesitas jangka panjang juga dapat menimbulkan risiko penyakit degeneratif. Selanjutnya itu ada cara pencegahan stunting. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga, ada beberapa upaya untuk menurunkan prevalensi stunting, antaranya sebagai berikut. Yang pertama itu intervensi pada 1000 hari pertama kehidupan anak. Selanjutnya itu meningkatkan persalinan di fasilitas kesehatan. Terus menyelenggarakan program pemberian makanan tinggi kalori, protein, dan mikronutrien. Itu bisa ada di posyandu atau untuk ibunya juga. Terus deteksi dini penyakit menular dan tidak menular untuk membatasi tanda-tanda tadi yang seperti riwayat penyakit sebelumnya. Terus pemberantasan kecacingan, meningkatkan transformasi kartu menuju sehat ke dalam buku rupiah, meninggalkan konseling inisiasi menyusui dini untuk ibu dan hasil eksklusif, dan penyuluhan dan pelayanan KB. Selanjutnya pemantauan pertumbuhan pada balita, menyelenggarakan kegiatan pemberian makanan tambahan untuk balita atau PMT, terus menyelenggarakan simulasi dini perkembangan anak, memberikan pelayanan kesehatan yang optimal, terus melakukan revitalisasi usaha kesehatan sekolah, menyelenggarakan program gizi anak sekolah, memperlakukan sekolah sebagai kawasan bebas rokok dan narkoba. Terus selanjutnya ada meningkatkan penyuluhan untuk perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, pola gizi seimbang, tidak merokok dan mengkonsumsi narkoba, serta pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja. Ini dewasa muda nih, Pak. Muda. Konsep gizi seimbang, balik lagi tadi pada tanda dan
beberapa faktor yang menjadi penyebab stunting itu sendiri. Ada asupan makanan atau zat gizi yang tidak seimbang. Di sini pemerintah itu memperkenalkan peraturannya, yaitu isi piringku yang sekarang sedang digalakkan oleh pemerintah, merupakan program dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 mengenai isi piringku. Nah, gizi seimbang itu sendiri itu apa sih? Di sini gizi seimbang adalah susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman makanan, aktivitas fisik, kebersihan, dan berat badan ideal. Di isi piringku ini tuh ada satu buah piring yang isinya itu 2/3 makanan pokok dan sayuran, 1/3 lauk pauk dan buah-buahan, diiringi dengan kebiasaan mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, aktivitas fisik 30 menit sehari, dan minum air putih 8 gelas sehari. Oke. Bertanya, Iya. apakah stunting itu tergolong penyakit? Dengan siapa? Ibu Inta ya? Dengan Ibu Intan. Ibu Intan tadi bertanya apakah stunting itu termasuk atau tergolong penyakit. Jadi sebenarnya stunting itu bukan penyakit, Ibu. Jadi stunting itu merupakan kondisi gagal tumbuh kembang atau masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi anak yang kurang dan terjadinya infeksi berulang dalam periode emas atau 1000 hari pertama kelahiran. Jadi seorang anak yang stunting itu tuh dimulai dari masih dalam kandungan hingga usia 2 tahun. Jadi seperti yang saya katakan sebelumnya tadi, yang sudah saya jelaskan bahwa stunting itu bukan penyakit, tapi dapat dicegah dengan memberikan asupan makan yang seimbang dan zat gizi yang baik. Ada lagi yang ingin bertanya? Iya. Kan stunting di sini kan terjadi sampai saat anak usia 2 tahun. Nah, kalau misalnya stunting kena pada anak usia 2 tahun itu, apakah bisa diperbaiki gizi atau dari segi apa yang bisa diperbaiki? Atas nama Ibu Lina, jadi pertanyaan Ibu tuh apakah anak stunting pada usia lebih 2 tahun itu dapat diperbaiki status gizinya? Jadi di sini ada 2 faktor yang berpengaruh akibat masalah stunting, yaitu pertumbuhan otak dan tinggi badan. Nah di sini terus jadi pertumbuhan otak itu sangat pesat terjadi pada 2 tahun pertama, sehingga setelah usia 2 tahun itu pertumbuhan otak anak itu tidak dapat diperbaiki karena ya tadi itu dia irreversible, tidak dapat diubah sama sekali. Tapi kalau tinggi badan itu masih bisa diperbaiki dengan dengan adanya tahap pubertas pada anak, fase pubertas. Jadi oleh karena itu kita tuh melihat stunting itu jangan untuk mengobati, tapi melakukan pencegahan kepada stunting itu sendiri. Jadi periode emas yang masih bisa memperbaiki stunting itu ya ketika sebelum usia 2 tahun, dan hasilnya pun tidak bisa betul-betul sempurna, dan jadi artinya tidak bakal bisa balik normal kalau misalkan sudah 2 tahun ke atas. Tidak ada pertanyaan lagi untuk saat ini? Kayaknya cukup, Bu. Mbak. Oke. Untuk sesi selanjutnya saya akan memberikan kuesioner pertanyaan untuk ibu-ibu di sini. Tolong diisi dengan baik dan benar. Saya beri waktu 5 menit untuk ibu-ibu mengisi kuesioner tersebut.
sabar ya. Gimana ibu-ibu sudah? Oke. Jadi terima kasih, saya berterima kasih sebanyak-banyaknya untuk ibu-ibu semua yang sudah hadir dan mau berpartisipasi, meluangkan waktunya untuk hadir pada penyuluhan pagi hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau materi dari saya kurang berkenan dan kurang masuk kepada ibu-ibu sekalian. Semoga informasi tadi bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Kurangnya